Barcelona terancam kehilangan Frenkie de Jong yang tengah diminati Manchester United. Namun Patrick Kluivert mendesak mantan timnya untuk tetap mempertahankan Frenkie de Jong. Sejauh ini proses negosiasi antara MU dan De Jong berjalan cukup lancar. Ada kemungkinan De Jong bisa pindah ke MU dalam waktu dekat ini. Patrick Kluivert menilai De Jong sebagai pemain yang sangat penting buat Barcelona. Karena itu dia tidak ingin melihat gelandang asal Belanda tersebut meninggalkan klub. Saya harap mereka akan mempertahankannya, kata Kluivert kepada KD Nasser. Jika mereka menjualnya, jelas bahwa klub akan menerima banyak uang. Tetapi ini adalah musim yang panjang dan Frenkie de Jong bukan pemain sembarangan. Saya tidak akan menjualnya. Keberadaan Sergio Busquets sering disebut menghambat perkembangan De Jong di Barcelona karena mempunyai posisi yang sama. Namun Kluivert menilai De Jong bisa bermain di posisi lainnya. Raksasa Premier League Manchester United pada Selasa 28 Juni 2022 resmi memperpanjang kontrak bintang muda mereka, Zidane Iqbal, dengan durasi jangka panjang. Lewat laman resmi mereka, Manchester United menyebut bahwa kontrak baru Zidane Iqbal memiliki durasi hingga 2025 mendatang dengan opsi perpanjangan selama setahun. Zidane Iqbal pun menyambut gembira kontrak baru yang ia dapat dari Manchester United. Wonderkid 19 tahun itu pun merasa bersyukur terhadap pencapaian ini. Senang memperpanjang masa tinggal saya di klub yang luar biasa ini. Alhamdulillah, tulis Zidane Iqbal dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Tidak lupa dalam captionnya tersebut yang melengkapi dengan tanda hati merah dan emoji kedua tangan berdoa. Mantan striker Leeds United Noel Welland meyakini kalau Cristiano Ronaldo mungkin akan meninggalkan Manchester United jika setan merah tidak menunjukkan aksi progresif di bursa transfer musim panas ini. Pemain seperti Ronaldo tentu ingin bersaing memperebutkan gelar, namun Welland menilai skuad Manchester United masih belum kuat untuk menjadi penantang gelar. Yang diinginkan Ronaldo hanyalah menantang di puncak klasemen. Dia adalah pemenang serial, tapi Man United telah bermil-mil jauhnya, kata Welland kepada Football Insider. Dia memenangkan liga atau piala hampir setiap tahun dalam karirnya, jadi dia pasti menggaruk-garuk kepalanya. Untuk membentuk tim yang bisa bersaing memperebutkan gelar, MU tentu perlu mengeluarkan banyak uang di bursa transfer. Jika mereka tidak melakukannya, Welland tidak kaget jika Ronaldo ingin meninggalkan setan merah. MU menutup musim lalu tanpa meraih trofi dan gagal memenangkan tiket ke Liga Champions. Welland meyakini kalau Ronaldo tidak ingin mengalami hal serupa pada musim depan. Mantan striker timnas Inggris Darren Bent mengatakan kalau gelandang Barcelona Frenkie de Jong akan mengalami kemunduran dalam karirnya jika pindah ke Manchester United. Menurut kabar terbaru yang beredar, MU dan Barcelona sudah hampir sepakat terkait mahar transfer sang gelandang. Kepindahan De Jong ke MU bisa terjadi dalam waktu dekat. Informasi mengenai kepindahan Frenkie de Jong ke Manchester United ini cukup mengejutkan Darren Bent. Dia tidak mengerti mengapa Blaugrana ingin menyingkirkan pemain berkualitas seperti Frenkie de Jong. Barcelona dipastikan bakal bermain di Liga Champions pada musim 2022-2023, sedangkan Man United hanya berlaga di Liga Eropa. Karena itu Darren Bent menilai kepindahan De Jong ke Old Trafford dianggap sebuah kemunduran. Untuk Frenkie de Jong, dia pindah dari Liga Champions ke Liga Eropa. Itu memang tampak seperti langkah mundur. Lanjutnya, Manchester United secara intensif tengah mengupayakan transfer dua pemain yakni Frenkie de Jong dan Tyler Malacia. Lantas seperti apa wajah setan merah musim 2022-2023 jika kedua pemain itu merapat? Berikut ini perkiraan starting line up Manchester United jika De Jong dan Malacia merapat. Selengkapnya, kiper dan back. David De Gea diprediksi masih akan menjadi kiper utama untuk musim 2022-2023. Harry Maguire akan tetap jadi tumpuan lead lini belakang, tapi mungkin Maguire tidak akan menjadi kapten lagi.
Maguire akan bermain dengan Rafael Varane yang tidak berada pada level terbaiknya musim lalu. Bek kanan akan menjadi milik Diogo Dalot. Dia tampil bagus musim lalu. Lalu Malakia akan bersaing ketat dengan Luke Shaw dan Alex Telles untuk peran bek kiri. Mungkin bakal ada satu pemain yang di depan. Posisi gelandang, De Jong adalah target utama Ten Hag di bursa transfer. Dia dianggap bisa menerjemahkan ide-ide sepak bola sang manajer. De Jong punya distribusi bola yang spesial, begitu juga dengan pemahaman taktik. De Jong akan ditemani Fred di lini tengah. Fred punya daya jelajah dan kemampuan pressing yang bagus. Jika dibanding McTominay, Fred tampak akan lebih cocok bermain dengan Frankie De Jong. Satu tempat di lini tengah bakal jadi milik Bruno Fernandes. Perannya akan sedikit berbeda. Fernandes bakal bermain lebih dalam. Perannya musim depan agak mirip dengan ketika bermain di timnas Portugal. Ten Hag berharap Anthony bisa merapat ke Old Trafford dan membuatnya lebih mudah meracik lini depan. Tapi sampai saat ini belum ada pergerakan yang signifikan pada transfer sang winger asal Brazil tersebut. Marcus Rashford dan Jadon Sancho punya kesempatan besar untuk masuk starting line up United. Mereka punya kemampuan dribble, kecepatan, dan duel satu lawan satu yang spesial. Tapi mereka harus mencapai level terbaik lebih dahulu. Perang penyerang tengah akan menjadi milik Cristiano Ronaldo. Tidak diragukan lagi, Ten Hag sudah bicara dengan Ronaldo. Mereka punya visi yang sama. Ronaldo untuk saat ini memastikan bertahan di United. Mantan bek Liverpool, Glenn Johnson, menyebut upaya Chelsea untuk merekrut Cristiano Ronaldo dari Manchester United hanya untuk tujuan komersial saja. Belakangan ini Ronaldo kencang dikaitkan dengan Chelsea. Kabarnya pemilik baru The Blues Todd Boehly sudah menghubungi agen pemain berusia 37 tahun tersebut. Johnson mengatakan Chelsea akan merekrut Ronaldo dengan tujuan untuk bisnis semata. Sebab penggemar The Blues akan membeli jersey Ronaldo dan membuat klub mendapatkan keuntungan. Sementara itu, Johnson menganggap kehadiran Ronaldo tidak akan mengubah nasib Chelsea. Dia menilai Ronaldo yang sekarang sudah berbeda dengan Ronaldo beberapa tahun yang lalu. Performa Rafael Varane pada musim pertamanya di Manchester United menjadi sorotan mantan striker Tottenham Hotspur, Darren Bent. Performa Rafael Varane dinilainya sangat buruk. Darren Bent menilai Varane tidak mampu tampil bagus selama di Manchester United. Akan tetapi performa buruk Rafael Varane tertutupi dengan penampilan Harry Maguire yang sangat kacau. Rafael Varane sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak mau gagal lagi pada musim depan. Dia menegaskan timnya bakal bekerja keras selama pramusim agar tidak jadi pesakitan lagi. Manchester United sukses menikung Lyon dalam saga transfer Tyler Malakia. Sang pemain memang belum resmi menjadi milik United, tapi tawaran yang diajukan Setan Merah sudah diterima Feyenoord. Kehadiran Malakia bisa diyakini akan memperkuat United, tapi juga akan menjadi masalah. Sebab dengan Malakia, United akan punya 4 pemain berposisi bek kiri. Lantas, bagaimana nasib mereka? Alex Telles sempat putus asa setelah tidak mendapatkan kesempatan bermain pada musim pertamanya di United, tapi musim 2021-2022 lalu, Telles bermain cukup bagus dan menjadi andalan. Telles adalah tipe bek kiri yang agresif. Dia punya umpan crossing yang bagus. Selain itu, pemain asal Brazil juga sangat piawai dalam mengeksekusi bola mati. Telles bisa menjadi opsi untuk sepak sudut. Telles sempat terlibat keributan pada sesi latihan United. Hal itu bisa menjadi penilaian negatif untuknya. Selain itu, performa pemain 29 tahun juga masih jauh dari kata konsisten. Untuk Luke Shaw, menjalani periode buruk pada era Jose Mourinho menjadi manajer, tapi dia mampu bangkit ketika Ole Gunnar Solskjaer bekerja sebagai manajer. Luke Shaw kemudian juga kembali ke timnas Inggris. Luke Shaw punya kelebihan dalam hal dribble. Dia bisa masuk ke dalam kotak penalti. Selain itu, Luke Shaw juga bisa bermain sebagai bek tengah ketika Ten Hag ingin bermain dengan 3 bek. Satu aspek yang merugikan Luke Shaw adalah performa musim 2021-2022 lalu.
Luke Shaw mengalami beberapa cedera dan absen cukup lama. Jika tidak memberi kesan impresi pada sesi pramusim, Ten Hag mungkin akan melepas Luke Shaw. Erik ten Hag mungkin belum memutuskan nasib Luke Shaw atau Telles, tapi ada satu pemain yang hampir pasti akan dilepas, yakni Brandon Williams. Pemain 21 tahun sejatinya tampil cukup bagus bersama Norwich musim lalu, tapi dengan banyaknya stok pemain di posisi bek kiri, jebolan Akademi United itu mungkin akan dilepas. United diprediksi tidak akan sulit mencari klub baru untuk Williams. Klub-klub papan bawah Premier League atau Championship banyak yang ingin mendapatkan jasa Williams dengan status pinjaman. Klub Liga Inggris Arsenal nampaknya harus siap-siap dalam upaya mereka mendatangkan Lisandro Martinez. Rival mereka Manchester United dilaporkan akan bergerak untuk mengamankan transfer sang bek dalam waktu dekat ini. Dilansir Talksport, Arsenal berpotensi kena tikung dalam transfer Martinez karena Manchester United mulai bermanuver untuk transfer sang bek. Menurut laporan tersebut, ada dua faktor yang membuat Arsenal berpotensi ditikung Manchester United dalam Martinez. Yang pertama adalah faktor tawaran. MU bersedia mengeluarkan uang sebesar 40 juta pound sterling untuk merekrut Lisandro Martinez di musim panas ini. Jumlah ini lebih besar dari tawaran yang diberikan Arsenal, termasuk rencana tawaran kedua mereka, sehingga MU lebih berpeluang mendapatkan sang bek. Laporan itu juga menyebut bahwa ada faktor kedua yang membuat Arsenal gagal mendapatkan Martinez. Faktor itu adalah sosok Erik ten Hag. Manajer baru Manchester United itu memiliki hubungan yang baik dengan Martinez karena ia yang mengorbitkan sang bek saat ia masih melatih Ajax Amsterdam. Martinez juga dilaporkan nyaman bermain di bawah asuhan Erik ten Hag, sehingga ia lebih condong untuk bergabung dengan Setan Merah di musim panas ini.